pengorbanan-Mu yang termulia, yang sempurna, yang kami terima, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia, besar kasih setia-Mu. Tak dapat kami balas Tuhan, tak dapat kami hitung pengorbanan-Mu yang mulia, nyata di tengah hidup kami. Haleluya. Oh, terimalah sembah kami Tuhan, pujian kami Bapa. Oh, kami yang layak terima semua. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Segala kasih dan kebaikan, segala anugerah yang Tuhan telah berikan dalam setiap hidup. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau mengasihi hidup kami. Tidak ada seperti Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Oh Rasul, terimalah sampai Yesus. Yesus Tuhan, terimalah sembah kami, pujian kami kepadamu ya Yesus. Syukur, syukur, syukur bagi kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sekali. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan kematian-Mu yang akan kayu salib telah memberikan kami kesembuhan, telah memberikan kami kemenangan, telah memberikan kami kelepasan. Kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami dibenarkan oleh darah Yesus. Kami disucikan oleh darah Yesus. Kami dipulihkan oleh karena darah-Mu Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Biarlah kami selalu berpegang kepada kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, malam hari ini Tuhan, kita mau sharing bersama tentang firman-Mu Tuhan. Biar Kau berbicara di dalam setiap hidup kami, sehingga benar-benar Tuhan kami boleh diberkati, kami dikuatkan, kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam sekali lagi buat kita semua. Shalom.
Mari kita buka di dalam Markus pasal yang ke-15 sesuai dengan dimulai. Karena hari-hari ini kita memperingati Jumat Agung sudah lewat, ya. Yesus mati di atas kayu salib dan kita juga akan merayakan Paskah kebangkitan Kristus di antara orang mati. Dan besok nanti kita dengar firman Tuhan kebangkitan. Malam hari ini kita baca dulu bagaimana Kristus disalibkan, mati di atas kayu salib untuk setiap dosa kita, dan ada hal-hal yang baru yang boleh kita dapatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Markus pasal 15 ayat yang ke-39 sampai yang ke-47. Sudah dapat semua? Markus pasal yang ke-15, Markus 15 ayat 39 sampai 47. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ayat 39. Waktu itu para pasukan yang berdiri di hadapan dengan diam melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria yang Yakobus muda, dan Yosef serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. 44 terus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia dalam kubur yang digali dalam bukit Matu. Kemudian digulikannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria yang Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Puji Tuhan, itulah firman kita baca. Hari ini juga Musanim Park berikan sharing firman Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Ada yang baca? Enggak ada ya? Kalau begitu saya bacakan apa postingan Musanim untuk hari ini, khususnya firman Tuhan yang kita baca. Ya, Markus pasal 15 39 sampai 47. Pengakuan perwira Romawi, seorang non-Yahudi yang menyaksikan kematian Yesus, mengakui sungguh orang ini adalah anak Allah. Yesus memang adalah anak Allah sejati yang diutus ke dunia ini. Pengakuan iman kita, iman yang sejati adalah ketika kita memandang Yesus dan mengakuinya sebagai anak Allah, serta percaya kepada Allah melalui Yesus. Seperti pengakuan perwira yang bukan orang Yahudi, kita pun harus dengan tulus mengakui bahwa Yesus adalah Allah kita. Keberanian Yusuf dari Arimatea adalah murid Yesus, namun ia pernah menyembunyikan imannya karena takut. Namun di hadapan Pilatus ia memberanikan diri untuk meminta jenazah Yesus. Yusuf yang menguburkan Yesus. Meminta jenazah Yesus yang telah disalibkan sebagai pemberontak adalah tindakan yang sangat beresiko. Namun Yusuf melangkah dengan iman dan menguburkan Yesus dengan penuh keberanian. Doa hari ini, Tuhan jadikanlah aku orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat sejati dan anak Allah, meskipun mengikut Yesus membawa kerugian dalam hidupku, ajarlah aku untuk tetap menjadi murid yang setia kepadamu. Itulah yang diposting oleh Musanim Park hari ini. Nah, firman Tuhan ini juga menjadi bagian kita pada
malam hari ini. Kita tahu bersama sudah mungkin dari sejak sekolah minggu kita tahu bahwa bagaimana Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, ya. Dia rela mati menebus segala kesalahan-kesalahan saya dan saudara. Ya. Dia menanggung segala kejahatan, segala dosa, segala ketidakbenaran kita, supaya kita dibenarkan, supaya kita tidak dihukum, supaya kita tidak binasa, saudara. Kita tahu bersama sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, maka seterusnya keturunan Adam dan Hawa itu menjadi orang yang berdosa. Dan kita melakukan banyak sekali kesalahan, kita banyak sekali melakukan kerugian, kita banyak sekali melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan satu-satunya jalan untuk menebus setiap dosa manusia, yaitu bahwa harus mati di atas kayu salib. Darah harus ditebus dengan darah. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan menebus setiap dosa kita di atas kayu salib bukan dengan darah binatang, atau bukan dengan, juga ada lagunya ya, emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, darah Yesus itu sendiri yang telah menebus kita, supaya kita dibenarkan, supaya kita disucikan, dikuduskan, supaya kita tidak binasa sekali lagi, saudara. Dan malam hari ini di ayat yang 39-47 ada, setelah Yesus mati di atas kayu salib, maka setelah kita tahu bersama bahwa Yesus benar-benar mati, karena ada banyak orang yang berpendapat bahwa Yesus itu hanya pingsan di atas kayu salib, ya. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang benar. Yang sebenarnya adalah bahwa Yesus benar-benar mati untuk setiap dosa-dosa kita. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagaimana setelah Yesus meninggal, Yesus mati pada waktu itu, maka ada dua orang yang saya lihat yang mungkin kita bisa renungkan bersama-sama, yaitu kepala pasukan yang berdiri, ya, perwira Romawi pada waktu itu, dan Yusuf orang Arimatea yang ada di dalam firman Tuhan ini. Apa yang kita bisa dapat dalam pembelajaran firman Tuhan di dalam kisah ini setelah Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita? Bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, hal yang pertama yang perlu kita lihat dan perlu kita perhatikan adalah Yesus membawa perubahan hidup. Bagaimana waktu kepala pasukan Romawi ini, yang adalah non-Yahudi, menyaksikan kematian Yesus Kristus, ya, dia berkata di dalam ayat 39, sungguh orang ini adalah anak Allah, kata dia, ya. Dia mengakui sendiri bahwa ketika dia melihat bagaimana Yesus dipaku dua tangannya, kakinya, dan dia mati, rela mati untuk setiap dosa manusia, dia berkata bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Keluar dari dalam hatinya, ya. Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya. Saya percaya itu bukan keluar dari, berasal juga dari hatinya, tapi itu karena Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya ketika dia melihat, dia memandang salib yang tergantung seorang yang telah rela berkorban, yang mengasihi, ya, setiap umat manusia, ya. Dia mengakui sendiri bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah, saudara. Sehingga ini membawa perubahan hidupnya, saudara. Bukankah bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, maka kita percaya bahwa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap hidup kita. Kita mengaku dengan mulut kita, kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, maka kita menjadi murid-murid Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang di dalamnya Tuhan selalu menyertai, melindungi dan memelihara setiap kehidupan saya dan saudara.
Maka hal inilah yang perlu kita perhatikan dan kita perlu alami di dalam hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ya, kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah di dalam hati kita, maka seharusnya membawa perubahan hidup, ya, di dalam setiap hidup kita, ya. Kita yang sudah mengenakan berkat Tuhan, ya, kita yang sudah merasakan anugerah Tuhan, seharusnya ini membawa perubahan di dalam hidup kita, membawa perubahan kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melangkah, ya. Seharusnya kita harus menjadi ciptaan yang baru, kata firman Tuhan. Kehidupan yang lama itu sudah kita tidak lakukan lagi, saudara. Kita harus melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan hari-hari ini. Karena ketika kita percaya, ketika kita mengaku seperti perwira Romawi ini bahwa Yesus itu adalah anak Allah, kita percaya dengan mulut kita, ini harusnya membawa perubahan di dalam hidup kita. Hidup kita tidak sama lagi seperti hidup kita yang dulu. Ya, karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus. Perubahan sikap, perubahan karakter, menjadi ciptaan yang baru harus menjadi kehidupan saya dan saudara. Ya, buah roh harus ada di dalam hidup kita. Perubahan, ya, di dalam Roma 12, coba kita lihat sebentar. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita tidak boleh sama, tidak boleh serupa dengan dunia ini lagi, saudara. Ya, yang akan membawa kita kepada kebinasaan, membawa kehidupan kita kepada hal-hal yang buruk. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berpikir bahwa hidup kita telah ditebus. Kita harus tahu bahwa hidup kita telah tidak sama lagi. Hidup kita telah berubah. Maka berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan, ya, membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini yang harus kita capai, saudara. Ketika kita percaya dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menebus, harusnya membawa perubahan, ya, amin, membawa perubahan dalam hidup kita. Kita tidak sama lagi. Kalau dulu kita melakukan kejahatan, ya, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya tidak perlu memperinci, tapi kita sudah tahu lah apa yang baik yang harus kita lakukan, apa yang tidak baik yang tidak boleh kita lakukan. Tapi memang terus diingatkan kepada kita, karena seringkali sadar atau tidak sadar kita melakukannya sehingga kita menyakiti hati Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika perwira Romawi ini mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, maka terjadi perubahan hidup dalam hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan, ya. Dia mengaku, perubahan terjadi dalam hidupnya. Bagaimana dengan saya dan saudara yang sudah dari kecil kita tahu siapa itu Kristus? Sudahkah kita mengenal Dia lebih dalam lagi? Sudahkah kita hidup sesuai dengan kehendaknya? Sudahkah kita ada perubahan di dalam setiap hidup kita atau tidak? Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita perlu melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, ayat 43 berkata, karena itu Yusuf dan
Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita harus menjadi pengikut Kristus yang berani, saudara, ya, yang berani. Yusuf orang Arimatea, ya, dia seorang yang terkemuka, seorang majelis besar. Dia memang mungkin percaya kepada Tuhan, tetapi masih ada ketakutan, ya, masih ada ketakutan untuk dia berani, ya, menyampaikan. Apalagi di depan Pilatus, mungkin orang juga yang ada di daerah itu, yang ada pada waktu itu mungkin ya akan melempari dia dengan batu kalau dia, karena yang tergantung di atas kayu salib itu adalah orang yang mereka tidak akui sebagai raja, ya, sebagai Tuhan. Jadi kalau dia mengakui bahwa dia pengikut Kristus, pasti juga dia akan kita tahu bahwa Petrus juga menyangkal Tuhan 3 kali, kan sebelum itu dia, wah kamu murid Tuhan ya, sehingga ada beberapa orang yang bertanya dan dia menyangkal. Nah mungkin kalau dia mengaku, pasti juga ya orang-orang di sana akan mengecilkan dia, akan ya menghajar dia dan seterusnya, saudara. Tetapi ketika Yesus meninggal, mati pada waktu itu, maka dia memberanikan diri, ya. Ini berbicara tentang bagaimana bukan saja berani untuk mengambil mayat Tuhan Yesus, tapi berani mengakui bahwa saya ini anak Tuhan, saya ini pengikut Kristus. Jadi hari-hari ini kita juga perlu menjadi pengikut Kristus yang berani, saudara. Kita tidak perlu takut tentang apapun juga, karena Tuhan bersama dengan kita. Persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi ke depan itu memang ada dan pasti ada. Tetapi itu tidak akan menggoyahkan iman kita, saudara. Itu tidak akan menggoyahkan hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, ya. Harus berani menghadapi. Kadang-kala kita memang takut, saudara. Hanya khawatirnya kita, ragu-ragu, kita bersungut-sungut. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadi pengikut Kristus yang berani mengambil resiko apapun itu, ya. Kalau dalam pemikiran Yusuf pada waktu itu mungkin ya ada pemikiran, wah pasti resiko yang saya ambil ini akan berdampak buruk. Tetapi dia dengan berani berkata kepada Pilatus bahwa dia meminta mayat Yesus. Pasti akan mungkin ada terjadi percakapan di sana, kenapa mau ambil, tapi kan tidak ditulis secara terperinci di sini. Tapi yang perlu kita ingat bahwa jadilah pengikut Kristus yang berani mengambil tantangan dan risiko apapun yang terjadi, kalau itu dalam hal kebenaran, saudara. Amin. Jadi kita perlu hari-hari ini dalam setiap tantangan persoalan yang kita hadapi, beranilah menghadapinya sesuai dengan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Amin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah Yusuf ini setia dan memberikan penghormatan tertinggi kepada Yesus Kristus. Ya, dia bukan saja mengakui menjadi pengikut Kristus, tapi dia setia. Semalam saya mendengarkan seorang hamba Tuhan khotbah tentang Yusuf Arimatea ini, tapi saya hanya mendapatkan bahwa dia juga menjadi hamba Tuhan yang setia pada akhirnya, ya, karena dia telah melakukan, dia percaya juga kepada Kristus Yesus Tuhan setelah Tuhan mati di atas kayu salib. Maka dalam sharing refleksi di Living Life ini, Yusuf ini adalah seorang yang setia dan memberikan penghormatan. Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar yang kaya dan memiliki reputasi yang baik.
dengan berani menghadap Pilatus dan meminta jasad Yesus. Kisah ini tidak hanya menjadi latar bagi kebangkitan Kristus dalam pasal berikutnya. Kisah ini menyoroti kasih dan penghormatan yang dimiliki Yusuf kepada rajanya. Jadi dia memiliki kasih setia dan penghormatan kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara ketika saya dan saudara telah menerima penebusan yang Tuhan sudah berikan? Apakah kita hari-hari ini begitu mengasihi Tuhan, begitu setia dan menghormati Tuhan ya dalam hidup kita? Nah, kadang-kala kita tidak setia, saudara. Kita tidak mempunyai kasih yang sempurna ketika kita datang kepada Tuhan dan penghormatan yang sungguh. Ya. Kadang-kala kita juga melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan hal-hal ini, saudara. Jadi Yusuf memberikan penghormatan kepada Yesus dengan menurunkan tubuhnya di atas kayu salib, saudara. Penghormatan tertinggi kepada sang raja, rajanya yang dia percayai, yang menjadi tuannya dalam hidupnya, saudara. Nah, hari-hari ini mari kita tetap setia, kita penuh dengan kasih dan memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Yesus Tuhan kita, Juru Selamat, penebus dosa kita, saudara. Ya, membungkusnya dengan kain lenan dan meletakkannya di tempat yang kemungkinan besar adalah salah satu pemakaman keluarga, saudara. Jadi bagaimana reaksi daripada Yusuf ini ketika dia meminta mayat Yesus, ya saudara? Dia menunjukkan bahwa kasihnya kepada Allah, penghormatannya yang tertinggi kepada Allahnya, saudara. Saya percaya seterusnya yang dia lakukan juga dalam kehidupannya pasti dia juga menghidupi apa yang dia sudah percayai, yaitu hidup di dalam kesetiaan penuh dengan kasih dan penghormatan yang sungguh kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini, saudara, untuk kita merefleksikan kehidupan kita setelah Yesus mati di atas kayu salib. Hal yang berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana Yusuf memberi yang terbaik, saudara. Ayat yang ke-46, Yusuf membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapani dengan kain lenan itu. Ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkan batu ke pintu kuburnya. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Nah, ada kemungkinan bahwa kubur yang diberikan oleh Yusuf ini adalah kubur keluarga. Karena dia seorang yang terkemuka, seorang yang kaya, dan ada kemungkinan bahwa menurut saya dengar dan saya baca bahwa kubur ini adalah kubur keluarga, saudara, yang diberikan untuk Yesus Kristus yang mati pada waktu itu. Jadi bagaimana Yusuf memberi yang terbaik untuk rajanya, untuk Tuhannya. Dia membeli kain lenan, menurunkan Yesus, dan menguburkan Yesus di dalam kuburan keluarga, saudara, yang pada waktu itu. Jadi bagaimana kita melihat bahwa benar-benar kasih setia dan penghormatan yang Yusuf tunjukkan dengan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, memberi kain lenan, memberikan kubur keluarga pada waktu itu, saudara. Meletakkannya di tempat yang kemungkinan besar adalah salah satu makam keluarganya sendiri. Dengan cara yang sama, kita sebagai murid-murid pada hari ini dapat mempertahankan sikap hormat kepada Kristus yang tidak lagi mati, tapi telah bangkit dan hidup. Marilah kita memiliki keberanian dengan yakin hidup sebagai pengikut Kristus, memberikannya yang terbaik bagi Tuhan. Ya, saudara, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satu ketua sinode gereja
di gereja besar juga di Indonesia, Pendeta Ruben Adi berkata bahwa dia pernah membawa rombongan untuk bersiaran di Israel, melihat kuburan Yesus. Dan dia banyak membawa rombongan juga ke kuburannya Yusuf Arimatia ini, sehingga ada tour guide yang lain yang sudah mengenal, ternyata katanya ini Pendeta Ruben Adi berkata bahwa sering berkata kepada orang, pendeta ini kenapa katanya sering membawa orang kalau datang bersiarah ke Israel bukan saja kepada kubur Yesus, melihat kuburan Yesus, tapi dia sering membawa kepada kuburan Yusuf Arimatia ini, ya. Nah, kalau Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga, tentunya kan kuburan itu kosong. Nah, kalau pada saat Yusuf dari Arimatia ini meninggal, pasti boleh dikuburkan di situ, tetapi ternyata dia dikuburkan di tempat yang lain, saudara. Dikuburkan di tempat yang lain. Di sini kita melihat bahwa memang Yusuf ini memberikan tempat khusus untuk Tuhan, untuk rajanya, untuk Tuhannya, saudara. Sehingga sampai hari ini orang sering bersiar ke Israel melihat kuburan Yesus di sana, walaupun kuburan itu sudah kosong, sudah tidak ada Yesus di dalam. Dan Yusuf ini dikuburkan di tempat yang lain, saudara. Padahal dia seorang yang kaya, orang terkemuka, dan dikatakan bahwa kemungkinan ini kubur keluarga, saudara. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, yang sepenuhnya, seutuhnya? Kadang-kala kan kita cuma memberikan yang setengah-setengah untuk Tuhan. Kadang-kala kita cuma berikan sepotong-sepotong untuk Tuhan. Ya, kita tidak sempurna memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun motivasi kehidupan kita, mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong. Apalagi yang busuk, saudara. Tetapi marilah kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu, saudara, kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terutama hati kita, saudara. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Tuhan tidak, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah melihat rupa kita, ya, apapun kita, tetapi Tuhan melihat setiap hati kita, saudara. Saudara, kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan hari-hari ini. Kita berusaha keras supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, saudara. Tuhan sudah memberikan yang begitu terbaik, mulia, dengan mengorbankan dirinya mati dan kayu salib untuk setiap dosa kita. Saya lupa ayatnya di dalam Yesaya berapa ya, bahwa coba saya cari dulu. Saya lupa ayatnya, bahwa ada kata Yesaya 53, coba kita buka ayat yang terakhir, Yesaya 53 ayat yang ketiga mulai. Yesaya 53 ayat yang ketiga mulai. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri tertindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, saudara. Dan seterusnya. Ya. Ini adalah nubuatan, ya. Bagaimana yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus nantinya, saudara. Bahwa segala penyakit, segala pemberontakan, segala hal-hal yang kita lakukan ditimpakan kepada Dia, saudara. Jadi bagaimana kita harus menghormati, menghargai pengorbanan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, saudara. Nah, kiranya firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat di dalam semua kehidupan saya dan saudara. Ya, bagaimana kita menjalankan setiap kehendak-kehendak Tuhan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah ingin kita lakukan, supaya kita ada perubahan hidup, kita menjadi pengikut Kristus yang berani, setia, ya, penuh kasih dan penghormatan kepada Tuhan, ya, dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita sudah baca di dalam Yesaya 53 ayat 3 dan seterusnya bahwa nubuatan ini terjadi, benar-benar terjadi, ya, untuk setiap kita, supaya kita tidak binasa. Sekali lagi, sebenarnya kita harus dihukum, sebenarnya kita harus mengalami penganiayaan, mengalami keterpurukan, tetapi karena kasih yang besar Tuhan menanggung semuanya di atas kayu salib, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang memberkati kita sekalian. Kita memberkati kita sekalian sehingga kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita merenungkan sejenak sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Renungkan bahwa pengorbanan Kristus yang termulia, yang besar dan yang sempurna telah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib menebus kami semua, orang-orang yang sebenarnya harus dihukum, yang harus binasa Tuhan, karena kasih-Mu yang besar telah membawa kami kepada pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar.
perubahan hidup. Oh Tuhan, kami sudah menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Kami sudah menerima Tuhan pengharapan yang sungguh yang memberikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan perubahan yang mendasar dalam hidup kami, menjadi serupa, menjadi segambar dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau bawa kami Tuhan, Engkau buatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya kami menjadi pengikut Kristus yang berani, yang setia Tuhan, yang penuh penghormatan kepada Tuhan, dan kami selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam segala apapun yang kami miliki Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan Tuhan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan terus melangkah di dalam dunia ini sesuai dengan kehendak dan ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Engkau tolong mampukan kami, kuatkan iman kami, mampukan kami berjalan dalam dunia yang semakin jahat ya Tuhan. Biarlah kami mempunyai iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk setiap hidup kami manusia. Mampukan kami Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau sumber jawaban di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan sumber kekuatan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengangkat doa-doa kami kepada Tuhan. Mari kita berdoa di gereja ini, kita berdoa untuk pelayanan gereja ini. Mari kita berdoa untuk Moksani dan Samuni, Moksani yang berada di Indonesia, yang sedang belajar bahasa Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan menuntun, Tuhan memberkati gereja dan pelayanan Moksani di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan pelayanan bahkan gereja Malaysia di tempat ini ya Bapa. Biarlah anugerah Tuhan terus melingkupi gereja Aisyah di tempat ini Tuhan. Engkau terus bekerja Tuhan di gereja ini. Kau memberkati Tuhan gereja ini ya Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanan-pelayanan di gereja ini ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan di dalam Tuhan pelayanan-pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu gereja ini terus maju, menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau pakai gereja ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berikan terobosan-terobosan yang baik Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami mengalami kasih anugerah Tuhan. Di gereja ini Tuhan kami mengalami pengenalan akan Tuhan yang benar. Di dalam Tuhan gereja ini Tuhan kami bertumbuh di dalam iman. Kami semakin mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Berkati Tuhan gereja ini ya Bapa di surga. Berkati pelayanan-pelayanan di gereja ini Tuhan. Biarlah pelayanan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun setiap program, setiap Tuhan, oh Tuhan, rencana-rencana yang akan kami lakukan Tuhan, biar semuanya Tuhan berasal daripada Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau memakai kami Tuhan, untuk Tuhan kami dapat melayani Kau dengan setia di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Moksani kami yang sedang berada di Indonesia. Dia sedang belajar bahasa Indonesia Tuhan, untuk Tuhan, oh dapat Tuhan melayani kami orang-orang Indonesia di tempat ini. Biarlah Kau berikan hikmat bagi Moksani ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan, sehingga Moksani Tuhan dapat belajar dengan baik. Dia nanti akan kembali ke Korea dan dia boleh melayani bersama-sama dengan kami dengan sukacita, bersama-sama mendidik anak-anak Tuhan, juga memberikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan, berikan hikmat dari surga, berikan Tuhan, berikan pengurapan, berikan visi-misi yang baru ya Tuhan, supaya mereka dapat Tuhan melayani kami orang-orang Indonesia di tempat ini, sehingga boleh kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini ya Bapa di surga. Berkatilah Tuhan pelayanan-pelayanan kami, berkatilah Moksani dan Samuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati setiap kami pengurus ya Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan ya Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan melakukan segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh melakukan dengan rendah hati ya Tuhan, kami boleh melakukan dengan setia, kami boleh melakukannya Tuhan dengan segenap hati kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan
Tuhan. Engkau pakai kami menjadi alat yang efektif di tangan-Mu ya Tuhan. Apapun Tuhan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan bagi kami boleh lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Mari kita berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Kita berdoa untuk sidang jemaat yang sedang sakit mungkin, yang sedang mencari pekerjaan. Kita juga berdoa biar jemaat tetap setia, tetap memberi dengan sukarela, dengan segenap hati. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah lama tidak tetap beribadah, biar mereka Tuhan juga boleh dijamah Tuhan, diberikan kerinduan oleh Tuhan. Dan kita rindu adalah 100 jiwa, bahkan lebih Tuhan boleh taruhkan di gereja ini untuk dilayani. Mari kita berdoa pokok doa ini bersama-sama. Bapa di sorga, kami menyerahkan Tuhan sidang jemaat-Mu yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami tidak bisa sebutkan satu nama mereka satu persatu ya Tuhan, tetapi Engkau mengenal setiap seluruh sidang jemaat Malaysiansa di tempat ini, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Kiranya Roh Kudus turun menjamah hati-hati mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, berikan mereka Tuhan perlindungan Tuhan. Bawa mereka semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat dalam segala apapun yang mereka kerjakan, dalam tugas pekerjaan di pabrik mereka masing-masing, di kantor mereka masing-masing, di tempat kerja, dimanapun mereka bekerja Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Engkau buka jalan, Engkau tuntun ya Tuhan, sehingga sidang jemaat boleh dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan kekuatan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Oh Tuhan, berikan perlindungan, berikan Tuhan jamahan, berikan Tuhan hati-Mu bagi sidang jemaat ya Tuhan. Aisyah di tempat ini, sehingga setiap jemaat walaupun di dalam pekerjaan tetap merasakan kasih dan anugerah Tuhan, tetap merasakan pengenalan akan Tuhan, tetap merasakan Tuhan hubungan yang manis dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah jemaat Aisyah Hansan boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mereka menjadi pengikut Kristus yang berani ya Tuhan. Mereka Tuhan berubah dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, kami rindu semua sidang jemaat boleh menghormati nama-Mu ya Tuhan, boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pakai seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan Aisyah Hansan di tempat ini menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa biar Engkau hindarkan Tuhan dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit, segala kecelakaan, niat orang jahat, virus-virus apapun, singkirkan dalam nama Yesus. Sidang jemaat Aisyah Hansan tetap terpelihara, tetap terjaga oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Teman-teman kami yang sudah jauh, yang sudah lama tidak datang beribadah, Tuhan jamah hati mereka, berikan kerinduan dan sukacita untuk datang beribadah ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang Tuhan menjamah hati-hati mereka, singkirkan halangan-halangan yang merintangi mereka datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi seluruh sidang jemaat Aisyah Hansan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Engkau berikan jalan keluar yang tutup jalan. Engkau berikan Tuhan kemudahan-kemudahan. Berikan Tuhan ketenteraman ya Tuhan. Berikan Tuhan hati yang bijaksana, hati yang penuh damai ya Tuhan. Dan sidang jemaat boleh ada kesatuan iman, boleh saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Sidang jemaat saling menopang, saling membantu, saling menghargai satu dengan yang lain ya Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat Aisyah Hansan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa ibadah-ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah Paskah besok. Kita juga berdoa biar Tuhan bekerja di dalam ibadah-ibadah seperti malam hari ini, ibadah Minggu Raya, ibadah Paskah besok. Dan Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, pemain proyektor, berdoa dan Tuhan pelayan kasih. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan seluruh Tuhan ibadah-ibadah kami, jadi ibadah yang hidup, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah di dalamnya Tuhan, kami boleh mengalami pengenalan Tuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan, kami boleh mengalami perubahan hidup, kami boleh dijamah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkatilah ibadah-ibadah kami yang ibadah satu malam, ibadah Minggu Raya, ibadah Paskah besok ya Tuhan. Biar setiap jemaat ada kerinduan datang ya Tuhan. Jamah mereka saat ini Tuhan, ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka dapat bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Mereka mencari wajah-Mu dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka Tuhan mengutamakan Tuhan dalam segala apapun ya Tuhan. Mereka boleh datang di tempat ini
bersama-sama bersuka cita, beribadah bersama-sama Tuhan. Kami dikuatkan bersama-sama Tuhan, kami dimampukan bersama-sama, kami dipenuhi dengan kasih dan anugerah Tuhan. Kami dibaharui Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Kami mengalami perjumpaan yang manis bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berdoa untuk Malaysia dan negara-negara lain yang Tuhan taruhkan di dalam setiap hari kita. Mari kita berdoa untuk doa ini bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat anugerah-Mu melingkupi bangsa dan negara ini. Di bangsa ini Tuhan kami diberkati. Di bangsa ini Tuhan kami boleh mengalami anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, kami mengangkat doa untuk bangsa ini ya Tuhan. Berikanlah ketenteraman, berikanlah keamanan, berkatilah bangsa ini ya Tuhan. Berkati pemerintah yang ada, berkati kota Ansan di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami juga ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan di bangsa ini ya Tuhan. Oh Tuhan, umat-umat Tuhan boleh menjadi berkat. Gereja-gereja Tuhan di negara ini Tuhan boleh menjadi berkat. Dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan perubahan oh Tuhan terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Oh perubahan yang dalam terjadi Tuhan. Pembangunan rohani terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Pemulihan terjadi di bangsa ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan Malaysia Tuhan. Biar anugerah-Mu Tuhan melimpah bagi bangsa dan negara kami dan Malaysia ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati Tuhan pemerintah bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan aparat-aparat negara boleh menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Segala korupsi, nepotisme, segala kekerasan, segala Tuhan hal-hal yang tidak berkenan singkirkan dalam nama Yesus. Sejahteralah bangsa kami ya Tuhan. Engkau memakai gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan untuk menjadi saksi dan berkat-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Engkau luputkan bangsa kami, berkati perekonomian bangsa kami, berkati Malaysia dan negara-negara lain yang Tuhan yang sedang terjadi konflik ya Tuhan. Kiranya Tuhan anugerah-Mu Tuhan menjadi bagian bangsa dan negara kami, bangsa Malaysia ya Tuhan. Senantiasa kami diberkati Tuhan, senantiasa bangsa kami boleh mengalami kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berdoa untuk keluarga kita yang di Indonesia, keluarga kita yang ada di Korea, keluarga kita yang ada dimanapun berada. Biarlah perlindungan Tuhan, kasih dan kesejahteraan Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, beradik ya Tuhan. Bahkan teman-teman kami ya Tuhan, yang kami satu persatu. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Lindungi, pelihara, jaga sertai mereka Tuhan. Seperti Kau berkati kehidupan kami, berkati mereka juga ya Tuhan. Biar diberikan kekuatan, diberikan rasa syukur, diberikan Tuhan kemampuan dan kesehatan ya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mengalami anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah ya Tuhan, berikan jalan keluar yang untuk jalan ya Tuhan, sehingga keluarga kami boleh ada damai dan sejahtera dan sukacita dalam mereka mengiring dan melayani Tuhan. Oh Tuhan, Kau memulihkan Tuhan keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Berkati Tuhan, berikan pengharapan Tuhan, berikan kekuatan iman, sedang oh Tuhan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi Tuhan tantangan, berikan Tuhan jalan keluar, berikan Tuhan kemampuan dan hikmat, sehingga Tuhan, keluarga kami Tuhan boleh melangkah dengan kepastian iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu sertai dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal buat selama-lamanya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kau sudah memberkati kehidupan kami. Berkati malam hari ini kami yang hadir, hamba-Mu dan istri, bahkan Tuhan, Pak James, Ibu Lydia, Sky, Pak Christian, Clement, Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Kiranya berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kami. Dan semakin hari Kau pakai kami menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan.
Bawa kami untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri Tuhan. Tapi bawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Bawa kami semakin mencari wajah Tuhan. Hidup ini singkat ya Tuhan. Biar kami mempergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sekali lagi untuk Muksanin kami yang ada di Indonesia, Tuhan berkati dia, Tuhan sertai dia. Dan ibadah besok kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sukacita daripada Tuhan melingkupi setiap jemaat Tuhan. Kami boleh bersyukur, bersukacita di dalam ibadah Paskah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini. Kiranya Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami, bahkan kami tempat kami masing-masing dengan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan berkat yang dari sorga. Kiranya berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih cinta daripada Tuhan terus melingkupi setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan penghiburan, penyertaan, bahkan perlindungan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai setiap kehidupan kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup ibadah doa kami malam hari ini. Haleluya. Amin.